Nah, di sebelah kita adalah Subaru WRX TS dengan transmisi manual plus ada update lain. Kenapa? Soalnya kalau dulu WRX yang TS cuma ada gearbox SVT, CVT maksudnya. Tapi sekarang dia ada gearbox 6 percepatan manual dan nggak cuma itu, ada beberapa tambahan lain biar mobil ini makin spesial. Kalau dilihat dari depan kayaknya nggak ada yang spesial, lampu sama, kap mesin sama, bumper sama. Tapi kalau kita pindah ke bagian roda, baru kita nemunya spesial. Kenapa? Karena sekarang dia pakai pelek yang diameternya lebih gede, desainnya lebih keren. Dia pakai pelek 19 inci, lebih gede ya. Dan nggak cuma soal peleknya aja, cakramnya juga lebih gede dan udah cross drill. Jadi pendinginannya harusnya lebih bagus, terutama kalau kita bawa mobil ini di sirkuit kayak Mandalika, Sentul, dan lain-lain. Dan nggak cuma cakramnya aja, dia pakai kaliper Brembo warna gold, warna emas dengan tulisan Brembo, dan dia 6 pot, jadi 6 piston ya. Sini 3, bagian dalam 3, jadi ngeremnya harusnya jauh lebih pakem. Nah, lanjut lagi di bagian samping nggak ada yang aneh-aneh, handle pintu masih sama, rasanya juga masih sama. Dan barulah pas kita ke belakang, ini yang nambah. Ini tambahan di edisi spesial ini adalah spoiler belakang model gawang seperti generasi-generasi pendahulu kayak GC8, GDBF, GDBC, Buckeye, Hawkeye, dan lain-lain. Jadi ini kayak Subaru WRX STI yang lama ya. Ini kan bukan STI, ini cuma TS gitu ya. Nah, spoiler ini sebenarnya di Subaru-Subaru yang lama juga ada, tapi gue seneng lihat dia balik lagi di sini. Dan dari belakang cuma ini aja penambahan yang signifikan. Lampu belakang masih sama, model lava dan emblem Subaru, AWD, WRX TS, dan bumper belakang juga masih sama dengan porsi plastik hitam yang gede banget kayak setengah ini ya. Dan knalpot juga masih 4. Gak cuma di luar, dalamnya juga beda. Pertama yang paling kerasa adalah jok depan sekarang pakai Recaro semi bucket, dan dia tuh meluknya enak gitu, tapi nggak terlampau ketat gitu, jadi kita masih bisa bergerak. Dan ini spesial, kenapa? Karena waktu pertama kali generasi ini di launching, Subaru udah bilang, yang manual tuh pakai jok biasa, yang pakai transmisi SPT atau CVT itu ya, baru pakai jok Recaro. Dan sekarang Subaru udah memberikan jok Recaro yang spesial ke varian TS bertransmisi manual. Jadi ini lebih enak nih, serius. Asli enak. Nah, nggak cuma joknya, sekarang di bagian dashboard di depan penumpang, dia udah pakai bahan suede, jahitan merah dengan tulisan WRX atau WRX warna merah. Sekarang juga audionya udah beda, dia pakai Harman Kardon, jadi yang dulu kan nggak pakai itu, sekarang udah pakai, plus instrumennya sekarang full layar. Jadi kalau Subaru WRX atau WRX yang lama dia pakai 2 jarum analog, dial analog, sekarang dia pakai full layar dan resolusinya tajam, tampilannya juga nggak kalah keren. Dan ini dia tetap pakai transmisi 6 percepatan manual, dan sebenarnya belum seenak gearboxnya Honda, tapi ini tetap enak. Apapun yang pakai transmisi manual di era sekarang, di mana mobil listrik otomatis bla 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 bla, gua sangat appreciate. Nah, kalau misalnya ubahan lain yang bisa dibilang pamungkasnya adalah sekarang dia pakai electronic damper. Jadi dampernya depan belakang itu bisa diatur mau empuk atau halus, atau mau kaku atau stiff. Dan itu berakibat ke drive mode yang lebih banyak. Sekarang ada comfort, normal, sport, sport plus, sama individual. Ya, ada mode individual, jadi kita bisa atur. Jadi misalnya power steeringnya mau segimana, mesinnya segimana, terus suspensinya mau halus atau kaku yang tadi gue bilang. Bahkan kita bisa atur ADAS-nya, alias si Subaru Eyesight mau sopan atau mau intervensinya lumayan kuat gitu ya. Kita bisa atur di drive mode individual tadi. Sisanya kurang lebih masih sama, steering switch banyak, setirnya juga lingkarannya masih kecil dan enak banget ya. Jadi memang ubahannya ada di bagian-bagian yang esensial dan langsung kerasa sama driver. Karena gimana pun juga ini adalah sebuah sport sedan. Kita lihat mesinnya. Untuk mesin nggak ada perbedaan sama sekali. Kodenya masih FA24F 2400cc 4 silinder boxer turbo dengan tenaga 275 PS, torsi 350 Nm. Nah, karena dia Subaru dan bukan BRZ, pastinya penggerak AWD ya, all wheel drive,
Tapi karena dia bukan STI, kita nggak bisa ngatur kayak center differentialnya, kayak misalnya low 50-50, 40-60 gitu-gitu. Dia nggak bisa karena gimana pun juga dia WRX TS, bukan STI. Nah, biarpun kelihatannya kok nggak gimana-gimana amat ya angkanya, nggak gede banget. Tapi di era sekarang di mana sebuah sedan listrik China kecil itu bisa tenaganya sama kayak Lamborghini Gallardo generasi pertama, lu ngerasa bosen gak sih udah? Powernya segitu, ya powernya gede sih, 500 horsepower segala macam, itu udah biasa. Sekarang ya langka itu adalah mobil yang driving experience-nya distinktif atau khas. Ini adalah salah satunya. Jadi gue setuju aja mereka nggak ngejar power yang ambisius, tapi mereka improve karakter berkendaranya pakai nambahin electronic damper. Jadi bikin bandwidth berkendaranya lebih luas. Bisa nyaman banget atau bisa sporty banget tergantung mood kita pengennya kayak gimana. Nah, sebagai penutup, mobil ini si Subaru WRX TS manual cuma ada 15 unit di Indonesia dan yang warna merah cuma satu-satunya ini doang. Untuk harga, dia harganya 1.069.5 juta. Jadi kalau misalnya kalian pengen WRX versi spesial TS tapi manual, karena kalian mungkin ya Matic bosen lah, siapa juga bisa bawa Matic sekarang. Tapi kalau bawa manual, berapa orang sih sekarang yang bisa? Langsung aja sikat mobil ini. Oke, itu jadi kita, thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.